DKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kau ini lucu, benar-benar lucu. Kau mencoba untuk menggertak dan menakut-nakuti kami, tapi sementara itu lututmu itu gemetar. Setan wanita, kau benar-benar menghina dan tidak menganggap lagi dengan nama besar kami, sepasang keras sakti. Kau lucu sekali, petantang-petenteng Ki Muncang. Kenapa tidak langsung saja kau serang dan beri hajaran padaku? Hah? Kakang, Ya, kita akan hadapi wanita ini, Adi Muncang. Bersiaplah. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Setan, kau benar-benar wanita busuk kuku bercadar putih. Kembalikan keduanya, atau kau tidak akan dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Apa maksudmu, Ki Bandar? Apakah kau masih ingin mencoba aku lagi dengan sejumlah besar pasukanmu yang kini kau sembunyikan di sekitar gubuk ini? Wah, bagus. Rupanya kau sudah tahu tentang persiapanku. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-9 dengan judul Kupu-Kupu Bercadar Putih. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Dedi sebagai Ki Bandar, Tarto sebagai Ki Jaman, Indrawati sebagai Nipalu, Jimmy sebagai Ki Walang, Indahno sebagai Ki Muncang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, dua pengawal andalan dari Ki Bandar tiba di muka rumah petani tua yang dipanggil dengan nama Ki Jaman. Ki Jaman yang semula kelihatan bersikap tegar menjadi gemetar dan gelisah ketika Ki Walang Hideng menghadapinya. Jaman, apakah kau berani tegak berdiri di hadapanku? Ampun Ki Walang. Tolonglah, jangan ganggu kami. Kasihanilah kami, orang-orang miskin yang sudah tidak banyak memiliki sawah. Tapi percayalah, jika saya dapat hasil yang berlebih, saya pasti akan mengirimkannya ke rumah Ki Bandar. Jaman, di mana sekarang wanita itu? Dia. Dia ada di dalam, bukan? Tidak. Kau ingin berbohong? Ampun Tuan Walang, ampunkan saya. Oh, alangkah hebatnya kau Walang Hidung. Hebat sekali. Kau mampu untuk membuat petani tua itu menjadi gemetar ketakutan. Siapa kau? Ayo keluarlah. Jangan hanya bersembunyi di dalam pondok saja. Baiklah Ki Walang. Nah, selamat bertemu kembali Ki Walang. Apakah kau masih mengenal aku? Kau kupu-kupu bercadar putih. Kakang, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ya, jika wanita itu ingin membela petani tua dan menghalangi niat kita untuk mengambil putri petani itu, kita akan menghadapinya, Adi Muncang. Sebenarnya, apa yang kalian kehendaki dari petani miskin seperti Ki Jaman ini? Ki Jaman telah menyalahi peraturan yang ada. Dia sudah hampir 6 bulan tidak membayar pajak atas sebagian hasil buminya. Iya. Lalu, apa yang kalian lakukan? Dia memang benar-benar tidak mampu. Kalian dapat melihat sendiri keadaan rumah tangganya. Hutangnya harus dilunasi. Karena itu, Ki Bandar mengendaki anak gadisnya sebagai pembayaran hutangnya. Biadab. Benar-benar biadab kalian. Dan juga junjunganmu Ki Bandar. Kami tidak dapat berbuat lain selain mematuhi kehendak dari junjungan kami. Jangan campurin urusan kami.
Kau sudah menolong kami semalam. Karena itu kami akan menyudahi saja kelancanganmu mencampuri urusan ini. Kau ini lucu, benar-benar lucu. Kau mencoba untuk menggertak dan menakut-nakuti kami, tapi sementara itu lututmu itu gemetar. Setan wanita, kau benar-benar menghina dan tidak menganggap lagi dengan nama besar kami, Pasang Keras Sakti. Kau lucu sekali, petantang-petenteng Ki Muncang. Kenapa tidak langsung saja kau serang dan beri hajaran padaku? Hah? Kakang, Ya, kita akan hadapi wanita ini, Adi Muncang. Bersiaplah. Kuda-kuda dan jurus pembukaanmu itu lucu sekali. Kalian tidak berbeda dengan monyet sungguhan. Remukkan mulutmu yang lancang dan kurang ajar itu, wanita jalan. Benar-benar lucu. Kalian ini lebih cocok untuk menari di pasar daripada dipergunakan dalam pertempuran sungguhan. Kira sudah cukup kita bermain-main. Nah, bagaimana Ki Walang dan kau Ki Muncang? Apakah kau masih ingin menari kembali dengan jurus-jurusmu yang sangat lucu itu? Kau telah mengikat permusuhan dengan Ki Bandar, Nona. Ki Bandar adalah pembesar dari kota ini yang berada di bawah kerajaan Dadali Bodas. Memangnya apa yang aku takutkan dari kerajaan kecil seperti Dadali Bodas? Apakah semua tingkah dari Ki Bandar di tempat ini mendapat restu dari Raja Dadali Bodas? Kau akan menyesal, Nona. Satu hal sebelum kalian pergi, perlu kalian sampaikan jika Ki Bandar ingin menemukan hartanya dan juga putrinya yang hilang, kutunggu dia di tempat ini. Apa maksudmu, Nona? Baiklah, kau tunggulah di situ. Beberapa saat, Anting Wulan meninggalkan sepasang keras sakti yang kini sedang berusaha untuk bangkit dari tanah. Dan beberapa saat kemudian, Anting Wulan yang telah memperkenalkan dirinya dengan cadar putih keluar sambil membawa seorang gadis cantik yang menangis sedih. tuanku Putri Nipalu. Bagaimana bisa tuanku Putri Nipalu berada di tempat ini? Aku tidak ingin kau banyak tanya lagi. Cepat kembali kepada junjunganmu Ki Bandar dan katakan putrinya dan ini. Seluruh isi peti hartanya ada di tanganku. Jika ia ingin aku mengembalikannya, aku menghendaki kedatangannya sebelum hari menjadi gelap. Nah, cepat kembalilah. Aku akan segera meninggalkan tempat ini bersama putrinya jika ia tidak segera datang kemari. Baik, Nona. Saya akan segera berangkat. Mari, Adi Muncang. Iya. Setan. Benar-benar luar biasa kupu-kupu bercadar putih. Bagaimana bisa Tuan Putri Nikalo tiba-tiba saja berada di tangannya? Dan juga isi buntalan itu. Pastilah seluruh harta junjungan kita yang telah dikurasnya. Di rumah Ki Bandar, kita akan segera menemukan jawabannya. Ayolah cepat, Kakang. Iya. Setan. Jadi yang membantu petani-petani itu juga kupu-kupu bercadar putih, ha? Benar, tuanku. Mana pengawal bodoh itu? Kau, kemari kau. Iya. Bukankah kau mengatakan bahwa yang mengganggu pekerjaanmu dan menolong petani itu bukanlah kupu-kupu bercadar putih? Benar, Tuan. Benar. Saat itu yang membantu petani bukanlah kupu-kupu bercadar putih, tapi seorang wanita cantik yang berkulit kuning langsat, Tuan. Lalu mana yang benar? Cerita yang kau karang ataukah yang dibuat oleh Ki Walang dan Ki Muncang? Saat itu kami juga berdua, Tuanku. Tuanku juga bisa menanyakan pada mitra kawan hamba. Maaf, tuanku. Jika hamba boleh mengajukan satu kemungkinan. Apa itu? Katakanlah. Menurut perkiraan hamba, adalah wanita yang dilihat oleh kedua pembantu hamba ini adalah kupu-kupu bercadar putih. Jadi wanita yang berwajah cantik, manis dan berkulit kuning langsat adalah kupu-kupu bercadar putih. Setan. Iblis, pura-pura busuk. Lalu apa maksudnya menolongku tadi malam dan hari ini mengganggu putriku, mencuri hartaku, serta mengganggu pekerjaan pengawal-pengamalku? Tuan Bandar, lalu bagaimana dengan ancamannya? Iya, tuanku.
Tuanku diminta untuk datang ke tempatnya sebelum gelap. Ini sudah sore. Sebentar lagi senja akan menjelang. Baiklah. Kita segera berangkat. Siapkan seluruh kekuatan yang kita miliki. Ayo. Lalu bagaimana dengan putri tuanku Nipalo yang ditawan oleh mereka? Anda sekarang Goblok. masih mendengarkan Tentu saja Sandiwara engkau bersama Radio dengan Channel 40 pengawalku 80. bersembunyi dan menunggu kesempatan. Biar aku didampingi oleh adikmu Muncang. Cepat, siapkan para pengawal. Ki Bandar bersama-sama dengan seluruh kekuatan pengawal kota Cibolang segera bergerak meninggalkan pusat kota Cibolang. Sementara itu, di pondok Kijaman, petani tua yang miskin itu. Sudah, jangan menangis saja, adik Palu. Mudah-mudahan saja setelah peristiwa ini, ayahmu akan berubah sikapnya. Benar-benar memalukan sikap ayah. Saya benar-benar tidak menyangka. Kasihan sekali ibu. Jika sampai mengetahui semua perbuatannya. Untunglah ibu hari ini tidak ada di rumah. Pergi ke ibu kota Dadali Bodas ke tempat kakek. Bantuanmu adalah segalanya, adik Palu. Kekerasan serta ancamanku tidak akan mampu membuatnya jerah. Hari ini ayahmu berkata jerah. Tapi besok saat aku tak ada lagi, ia akan kembali lagi bersikap seperti yang kau takutkan. Tapi percayalah, dengan hadirnya kau di sini dan berkat bantuanmu, ia pasti akan dapat berubah. Ia akan menjadi malu dengan dirinya sendiri. Maafkan ayahku, Paman. Dan kau juga, Amin. Maafkan semua sikap ayahku yang sangat memalukan dan menyusahkan dirimu. Sudahlah, Tuan Putri. Janganlah terlalu bersedih. Dengan penuh hati, saya berdoa agar ayah Tuan Putri akan segera menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Mereka sudah datang. Ingat-ingatlah semua rencana yang sudah kubuat tadi. Akan saya jalankan, Kak Ulah. Satu hal lagi, aku minta kelak kalian tidak akan menceritakan tentang namaku pada siapapun juga. Apapun yang terjadi, kalian dapat mengatakan kalian hanya mengenal diriku sebagai kupu-kupu bercadar putih. Saya mengerti. Oi, kupu-kupu bercadar putih, keluar kau. Ini aku, Ki Bandar, penguasa kota Cibalong ini datang menemuimu. Bagus. Kau sudah datang memenuhi permintaanku. Di mana putri dan hartaku yang sudah kau curi, ha? Semuanya ada padaku. Tapi sebelumnya, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Katakanlah. Apakah semua perbuatanmu di Cibalong ini mendapat restu dari kerajaan Dadali Bodas? Apa pedulimu? Cepat kau serahkan kembali putriku, Nipalu, dan hartaku yang kau curi. Baiklah, Ki Bandar. Aku akan menyerahkan, tapi tidak keduanya. Kau hanya dapat memilih, apakah isi peti hartamu itu atau putrimu Nipalu. Setan! Kau benar-benar wanita busuk kupu bercadar putih. Kembalikan keduanya, atau kau tidak akan dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Apa maksudmu, Ki Bandar? Apakah kau masih ingin mencoba aku lagi dengan sejumlah besar pasukanmu yang kini kau sembunyikan di sekitar gubuk ini? Ayo, kau kerahkanlah semuanya. Aku akan membuatnya tertampar di tempat ini. Walang! Cepat serang wanita itu. Jika perlu kau bunuh saja. Oi, ayo, hujani wanita itu dengan kepala kalian. Sebentar saja, sejumlah regu panah secara berganti-ganti menghujani Anting Wulan dengan anak panahnya tiada henti. Anting Wulan segera saja memutar pedangnya bagaikan kitiran yang memayungi tubuhnya dari luncuran anak-anak panah. Terus saja, hujani gadis itu hingga tubuhnya jadi sate. Lihatlah, Tuan, gadis itu mulai tidak dapat mengontrol gerakannya. Tapi kakak, lihatlah. Sebentar lagi anak-anak panah prajurit kita akan habis. Anak panah prajurit kita habis. Oi, ayo, kita serang gadis itu beramai-ramai. Ayo. Pukulanku juga menaik dadanya, kakak. Lihat kakak, dia sudah tidak berdaya lagi.
biar aku yang akan menghadapinya. Kau carilah putriku di dalam sana dan bawa keluar petani miskin itu. Ayo. Anting Wulan tampak tergolek di tanah karena telah menerima pukulan-pukulan dari Ki Walang dan Ki Muncang yang menghantam dadanya. Setelah beberapa saat, Ki Walang masuk ke dalam mencari putri dari junjungannya. Anting Bulan yang hendak memberikan pelajaran pada Ki Bandar justru berhasil ditundukkan oleh 40 orang pengawalnya yang dipimpin oleh Ki Walang Hideng dan Ki Muncang. Dan belum lagi Ki Walang Hideng melaksanakan perintah majikannya untuk mengambil Nipaluh junjungannya dan Ki Jaman petani yang malang, pintu pondok itu telah terbuka dan Nipaluh bersama dengan Ami serta ayahnya Ki Jaman keluar dan kemudian mendekati ayahnya Ki Bandar. Kau Paluh, bagaimana keadaanmu? Hei Walang, kau tunggulah di sini. Aku akan mencari hartaku di dalam sana. Percuma, Ayah. Harta itu sudah disembunyikan jauh-jauh oleh kupu-kupu bercadar putih. Setan, licik, hina. Cepat kau kembalikan harta simpananku sebelum aku membuat tubuhmu menjadi bahan pukulan untuk 40 prajuritku ini. Hah? Tidak, harta itu bukanlah milikmu. Aku akan mengembalikannya pada penduduk-penduduk di Cibalong yang menderita karena ulahmu. Masih juga kau bersikap angkuh dalam keadaan seperti ini, ha? Prajurit, marikan pedangmu itu. Sekarang kau jawablah. Aku tidak mau membuang waktu-waktu lagi. Ayo. Jawabanku tetap sedikit pun tidak berubah. Ya, setan nanas, bunuh kau. Ya, ada apa, Paluh? Kenapa kau menghentikan rencanaku ini, ha? Ayah, untuk apakah semua ini Ayah lakukan? Datang ke pondok Ki Jaman yang miskin ini dengan 40 pengawal. Tentu saja untuk menyelamatkan dirimu, Paluh, dan untuk membekuk pencuri harta kita. Maafkan Ayahanda, saya setuju dengan pernyataan wanita itu. Kupu-kupu bercadar putih. Saya ingin Ayah menentukan pilihan saat ini. Harta itu atau diri saya, Ayah. Setan manakah yang sudah menyusup ke dalam dirimu, ha? Saya sudah tahu apa yang sudah Ayah lakukan selama ini terhadap para penduduk Cibalong ini. Ayah sudah membuat mereka menderita. Ayah sudah memberikan wewenang pada pengawal untuk berbuat sesuka hati, hingga para penduduk semakin tertekan. Saya sudah tahu semuanya, Ayah. Saya tahu Ayah menetapkan pajak yang berlebihan dari kemampuan mereka yang sewajarnya. Rupanya kalian semua telah menghasut anakku hingga jadi seperti ini, ha? Kalian benar-benar harus mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Mereka semua tidak bersalah, Ayah. Ki Jaman, Amik, dan juga wanita yang telah menculik saya, semua tidak bersalah. Alangkah akan hancurnya hati ibu jika kembali dari ibu kota mendengar semua ini, mendengar sikap Ayahanda yang kotor terhadap penduduk desa Cibalong, terhadap gadis-gadis di kota ini. Jangan kau ceritakan semua ini pada ibumu, Paluh. Kau harus mendengar kata-kataku. Ayo, kembalilah segera ke rumah. Biarkanlah aku menyelesaikan semua urusan. Tidak, Ayah. Ayah harus menentukan pilihan diri saya atau harta itu. Ayah biarkan, dan juga Ayah tidak boleh mengusik lagi Ki Jaman dan Amit. Anak gila. Apakah pikiranmu masih waras? Bagaimana mungkin aku melepaskan harta sebanyak itu? Ayah menganggap aku tidak lebih berharga dari seperti harta. Muncang, bawa anakku segera pulang. Ayo. Tidak. Jika Ayah tidak bisa menentukan pilihan, biarlah Ayah kembali membawa harta itu. Sedangkan diri saya, yang dapat Ayah bawa hanyalah mayat saja. Jangan kau gila, Paluh. Jauhkan tusuk konde itu dari dadamu. Ayah harus memilih, atau Ayah akan membawa mayat saya. Kau? Apakah kau sudah tidak menyayangi ibumu lagi, ha? Apakah kau ingin membuat ibumu menderita, ha? Saya menyayangi ibu. Tapi sikap Ayah itu
Sikap ayah itu membuat hati saya hancur. Saya malu. Dan demikian juga ibu. Kemarikan tusuk konde itu, Palu. Ayo. Mundur, ayah. Mundur. Ayah belum menentukan pilihan. Saya atau harta itu. Kita bicarakan nanti di rumah. Kemarikan tusuk konde itu, Palu. Mundur, ayah. Kemarikan. Mundur. Nipaluh yang melihat sikap ayahnya yang tak dapat menentukan pilihan menjadi hancur hatinya. Dan segera saja gadis yang keras hati itu menekan kuat-kuat tusuk kondenya ke dadanya. Anting Wulan yang sejak tadi mengamati kejadian yang memang direncanakan tersentak melihat Nipaluh dengan sungguh-sungguh menekan tusuk kondenya ke dalam dadanya. Segera saja Anting Wulan yang ternyata hanya berpura-pura tak berdaya melenting ke arah Nipaluh. Minggir ke orang tua busuk, serakah! Paluh, mengapa kau jadi bersungguh-sungguh seperti ini? Untunglah, benda tajam ini tidak terlalu jauh masuk ke dalam dadanya. Aku harus menghentikan darahnya dengan bubuk pemompat darah. Bagaimana keadaanmu, Paluh? Minggir kau manusia serakah! Hamba iblis menjauh dari sisi Nipaluh. Baiklah. Paman Jaman, tolong siapkan air hangat dan kain untuk membasuh. Dan kau Ami, siapkan bale-bale. Aku akan membawanya ke dalam podokanmu. Bagaimana keadaanmu, Paluh? Kenapa kau menolongku? Kenapa kau tidak saja membiarkan diriku mati? Ayahku lebih menyayangi hartanya daripada diriku. Biarkanlah aku mati. Kau dapat menjauhi orang tuamu yang memang kejam dan serakah seperti itu. Tinggallah jauh-jauh dari kota Cibalong ini. Aku akan membawa ibumu padamu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi menjalani hidup ini. Aku sudah menjadi putus asa dengan sikap ayahku. Sudahlah, Paluh. Kau harus mengingat keadaan ibumu. Ia akan sangat bersedih dan hancur hatinya jika mendengar keadaanmu ini. Kau dapat hidup bersama-sama dengannya jauh dari kota Cibalong ini. Nona? Ada apa, Pak Jaman? Ki Bandar? Ki Bandar? Apakah ia masih berada di luar dan belum meninggalkan pondokannya? Seluruh prajuritnya sudah kembali. Hanya beliaulah yang masih berdiri di bawah pohon turi di depan sana. Beliau memohon agar diperbolehkan melihat keadaan putrinya. Beliau menyesali semua sikapnya tadi dan berjanji jika putrinya mau memaafkannya, ia bersedia untuk melepaskan seluruh harta, bahkan keponakannya. Kau berhasil, Paluh. Kau berhasil. Beberapa saat kemudian, kedua anak dan ayah itu telah saling berpelukan. Isak tangis menyelimuti pondok Kijaman. Anting Wulan dengan diam-diam kemudian meninggalkan pondok itu sambil menghapus butiran-butiran air matanya yang juga deras mengalir. Semoga kota Cibalong akan menjadi kota yang aman dan sejahtera dengan pengorbananmu itu, adik Paluh. Hari baru saja gelap. Aku akan melanjutkan perjalananku terus hingga tengah malam nanti. Anting Wulan terus memacu kudanya hingga akhirnya tiba di kota Sukaraja. Ya, sebuah kota kecil yang merupakan kota perbatasan Dadali Bodas dengan wilayah kerajaan Kawali. Saat itu, malam telah larut semakin jauh. Suasana kota Sukaraja sepi dan sunyi. Hanya sesekali terlihat seseorang yang lewat berkuda dengan tergesa-gesa, dan juga 1-2 pekerja kota yang sibuk membersihkan jalan utama. Mudah-mudahan aku tidak mendapat kesulitan jika prajurit perunda kota ini melihat aku. Aku yakin harta kekayaannya yang kutinggalkan di pondokannya akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan lagi, Nipaluh mulai saat ini juga akan bertindak sebagai pengawas dari ayahnya. Di manakah aku harus menginap? Uang yang kubawa sebagai bekal dari Galuh sudah tidak ada lagi. Sudah tidak mungkin lagi bagiku untuk menginap di sebuah penginapan yang nyaman. Biarlah aku tidur saja di pinggiran jalan ini. Ya, tempat ini cukup bersih. Kemudian, gadis pendekar murid dari Resi Vanayasa itu bersandar di sebuah pohon rindang di pinggir sebuah jalan yang cukup besar.
Mataku sukar sekali untuk terpejam. Padahal aku sudah mengantuk sekali. Aku telah salah memilih tempat. Di rerumputan di tengah hutan jauh lebih menyenangkan daripada pinggir jalan di tengah kota seperti ini. Anting Wulan masih saja mencoba untuk memejamkan matanya, tetapi tidak juga ia berhasil. Dan malam pun menjadi semakin larut. Anting Wulan yang menjadi gelisah karena tak dapat memejamkan matanya, menebarkan pandangannya ke sudut-sudut jalan dan atap-atap rumah penduduk di sekitarnya. Pandangannya yang tajam dan sangat terlatih tiba-tiba melihat sesosok bayangan yang berkelebat di antara atap-atap rumah penduduk. Bayangan siapakah itu? Rasa penasaran terusik kembali. Tunggul, kau tunggulah di sini. Biar aku akan... Sepertinya aku mengenal gerak-gerik orang itu. Oh iya, aku mengenalnya. Dia pastilah Ki Darpo. Bagus, kebetulan sekali. Mudah-mudahan aku dapat tahu siapa orang yang telah membebaskannya tadi malam. Dia masuk ke dalam rumah itu melalui atap. Mau apakah dia? Biarlah, akan kutunggu sesaat. Jangan-jangan orang itu hendak berbuat jahat lagi. Tapi biarlah, aku akan melihat hingga beberapa saat. Aku harus dapat mencari tahu siapa orang yang telah mempermainkan diriku. Sambil menunggu di balik atap rumah yang tak jauh dari rumah yang dimasuki oleh Ki Darpo, Anting Wulan mengeluarkan kain sutra tipis berwarna putih dan kemudian diikatkannya di wajahnya. Serata dua helai lainnya dibelitkan di antara kedua lengan dan pundaknya. Itu dia, laki-laki sudah keluar dari atap rumah itu. Tak ada teriakan dan tak ada keributan di dalam sana. Agaknya laki-laki itu tidak lagi menjadi perampok, tapi pencuri kecil. Aku akan mengikutinya. Orang itu menuju keluar kota. Biarlah, akan kutinggalkan dahulu si Tunggul. Nanti aku akan segera kembali apabila sudah berhasil kutemukan sarang dari Ki Darpo. Aku yakin orang yang telah menyelamatkan ada bersamanya. Rupanya di sini dia bersembunyi, di pondok kecil di pinggiran kota. Pondok itu agak jauh tersembunyi dari penduduk sekitarnya. Akan kucoba dekati dan menyelidiki siapa saja yang berada di dalam sana. Anting Wulan kemudian mengendap-endap mendekati pondok kecil yang dimasuki oleh Ki Darpo. Nah, Anting Wulan yang mengikuti Ki Darpo sampai di sebuah pondok kecil di pinggiran kota Sukaraja. Dan kemudian dengan mengendap-endap, ia mencoba untuk mengintai pondok kecil itu. Dari celah-celah bilik ini, aku akan dapat melihat ke dalam sana. Tidak salahkah pandanganku? Ternyata laki-laki binatang itu, laki-laki kejam tidak berperi kemanusiaan. Dewata aku, apa yang harus kuperbuat dengan manusia busuk, licik, pengkhianat, kotor? Baiklah, akan kulihat apa yang sedang dilakukannya di dalam sana. Bagus. Yang kau ambil lebih dari cukup, Darpo. Aku tidak membutuhkan sebanyak ini. Besok kau carikanlah untukku pakaian yang layak untuk kupakai menghadap Baginda Prabu Sora. Aku malu untuk kembali ke Indraprasta dengan keadaan seperti ini, lusuh dan kotor. Oh, sudah tentu, tuanku. Tuanku adalah seorang bangsawan tinggi. Masakan tuanku akan memasuki Indraprasta dalam keadaan seperti ini? Oh iya, besok hamba akan carikan pakaian yang cukup layak untuk tuanku. Setidak-tidaknya tidak terlalu membuat malu tuanku untuk memasuki Indraprasta. Ya, aku juga mengerti, Darpo. Ini hanyalah kota kecil. Belum tentu kau akan berhasil mendapatkan sutra-sutra pilihan seperti pakaianku yang telah kotor ini. Hamba akan berusaha, tuanku. Lalu bagaimana? Apakah kau tidak akan mendapat kesulitan seperti malam kemarin? Kupu-kupu malam itu tidak akan mungkin dapat melacak gerak saya lagi, tuanku. Dan kali ini pun saya lebih berhati-hati lagi. Pemilik rumah itu terpaksa saya bunuh sebelum sempat berteriak, tuanku. Setan, iblis pembunuh. Anting
Anting Wulan yang tak dapat lagi menahan gejolak hatinya ketika mendengar bahwa Ki Darpo telah membunuh pemilik rumah yang disatroninya. Kemudian gadis manis itu mengumpat-ngumpat tiada hentinya, dan telinga Raden Kuda Amuksa yang tajam dapat mendengar desah nafas geramnya. Siapa yang mencari mati? Rupanya kau kupu-kupu malam. Darpo, kau bodoh. Lihatlah itu. Dari mana kupu-kupu malam itu dapat mengetahui persembunyian kita? Jika bukan karena kebodohanmu, ha? Maafkan saya, Tuan Amuksa. Tidak tahu malu mengaku diri kalian sebagai seorang bangsawan, tapi kalian juga melakukan perbuatan biadab, merampok dan membunuh penduduk yang lemah. Hei, kau sudah tidak pantas lagi untuk dibiarkan hidup, wanita usilan. Dan kau sudah sepantasnya mendapatkan hukuman atas semua perbuatan biadabmu. Setan, siapa kau sebenarnya, wanita usil? Tidak perlu kau tahu siapa aku sebenarnya. Manusia kotor, tidak pantas untuk mengenal diriku ini. Hei, setan alas, akan kubuka cadar dan sekaligus pakaianmu itu, wanita usil. Anting Wulan kemudian bertempur hanya dengan mempergunakan kelincahannya yang didasari dengan kekuatan Aji Banyu Cakrabuana. Ya, gadis perkasa itu masih tetap ingin menyembunyikan dirinya dari pengamatan Raden Kuda Amuksa yang sesungguhnya adalah ayahnya sendiri. Aku tidak dapat mengeluarkan kincir mutu maupun Banyu Cakrabuana. Manusia licik ini pasti dengan segera akan mengenali diriku. Siapakah gadis ini sesungguhnya? Apakah wanita yang jelas-jelas masih sangat muda ini adalah tidak berbeda dengan wanita yang pernah datang ke Karangsedana dan sangat membenciku? Agaknya aku tidak dapat bertahan lagi dalam beberapa saat ini. Ada sekelompok orang yang sedang menuju ke mereka. Tuan Amuksa, agaknya Ki Prabangkara datang. Hoi, Prabangkara, cepat kau bantu aku untuk meringkus pengacau ini. Baiklah tuanku. Kali ini kau tidak akan dapat lepas dariku, kupu-kupu malam. Jika aku tidak salah, orang yang dipanggil dengan nama Ki Prabangkara ini adalah orang yang membunuh Aki Pohosugala. Kepandaian orang ini tidak kalah dari Raden Kuda Amuksa. Aku akan mendapat kesulitan jika tidak menggunakan Aji Cakrabuana. Tapi aku tidak boleh melakukan itu. Aku harus dapat menyelidiki hubungan Ki Prabangkara dengan manusia berhati binatang itu, dan juga hubungannya dengan Aki Sugala. Anting Wulan segera melenting, melompat dengan kecepatannya yang luar biasa. Akan tetapi, sebelum meninggalkan arena, matanya yang tajam masih sempat menangkap seseorang yang bertubuh aneh dengan kepala besar yang sedang dalam penjagaan kelompok laki-laki yang datang bersama dengan Ki Prabangkara. Siapakah laki-laki yang bertubuh aneh, pendek, dengan kepala yang besar? Bukankah? Apakah ada hubungannya laki-laki bertubuh aneh itu dengan Ki Pohosugala? Iya ya, aku yakin Ki Prabangkara kelihatannya sangat membutuhkan tenaga seorang ahli obat. Dan kini, laki-laki cacat seperti yang digambarkan oleh Ki Saman, murid dari Ki Pohosugala, tidak berbeda sedikit pun. Tempat ini tidak terlalu jauh dari pondok mereka. Aku akan mencoba menyelidiki dengan mendengarkan pembicaraan mereka. Kembali Anting Wulan menggelarkan aji pendengaran saktinya. Sebuah aji pendengaran yang mampu mendengarkan suara-suara halus, desir sepoi angin dari jarak beberapa ratus tombak. Ya, sebuah aji pendengaran sakti yang menjadi salah satu ilmu andalan perguruan Gua Larang diciptakan oleh Mamang Kuraya yang merupakan guru dari Resi Wanayasa. Sudahlah, Tuan Amuksa. Tidak usah kita mengejarnya lebih jauh lagi. Saya kira hal itu bisa kita urus nanti setelah urusan Baginda Prabu Sora selesai. Ya,
Kau betul, Prabangkara. Marilah kita masuk ke dalam pondok itu. Duduklah, Prabangkara. Itukah Ki Poho Sugala, orang yang dibutuhkan Baginda? Bukan, tuanku. Tapi kepandaian orang ini pun dalam hal pengobatan tidak kalah dari gurunya. Dari keterangan penduduk sekitar tempat tinggalnya di pinggiran sungai Cimendung, orang ini sanggup menyembuhkan berbagai penyakit. Iya. Dia bekerja hanya seorang diri saja. Siapakah namanya? Para penduduk hanya menyebutnya dengan panggilan Tuan Tabib. Sejak kami tundukkan, dia tidak bicara sepatah kata pun. Baik, Kisanak, apakah kau memang tidak menghendaki hidup enak di dalam istana Indraprasta? Selama tidak ada orang sakit yang membutuhkan pertolonganmu, kau akan hidup enak, dilayani oleh para pembantu. Aku mengajukan sebuah tawaran yang menyenangkan untukmu. Percuma, tuanku. Hamba sudah mencoba berbagai macam cara untuk membujuknya, tapi tidak juga dia melayani pembicaraan hamba. Mengapa kau bersikap seperti ini, Kisanak? Bicaralah. Kita akan membicarakan hal ini sebagaimana satu kerjasama yang saling menguntungkan. Kembalikanlah aku ke pondokku. Nah, begitu. Kita akan bicara baik-baik. Baik, kami akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Asalkan kami jelas mengapa kau bersikeras menolak ajakan kerjasama kami dari Indraprasta. Ya, semuanya sudah jelas. Kalian ini pastilah bukan orang baik-baik. Sikap dan cara kalian mengajakku sudah tercermin jelas. Orangmu telah membunuh seorang penduduk yang telah mengantarkan kalian ke pondokku. Karena ia merasa tersinggung melihat cara kalian memaksa diriku. Orang itu telah berani mencabut golok di hadapanku. Jadi sudah sepantasnya ia mampus. Dan kalian terus saja menjeratku tanpa memperdulikan aku yang ingin mengobati penduduk itu. Kukira untuk kerjasama yang sangat besar ini kau tidak usah meributkan nyawa seorang penduduk bodoh seperti itu. Itulah alasan utamaku mengapa aku tetap bersikeras tidak ingin bekerja sama dengan kalian. Sudahlah orang tua. Aku atas nama Indraprasta menyatakan maaf atas terjadinya kesalahpahaman ini. Nah, untuk selanjutnya aku harapkan kau mau menyudahi kesalahpahaman itu. Maaf, aku tidak bersedia. Kemudian, tanpa memperdulikan keadaan di sekitarnya, laki-laki cebol dengan kepala besar itu memejamkan matanya. Sementara itu Raden Kuda Amoksa bersama dengan Ki Prabangkara menjadi gelisah sesaat. Tetapi kemudian Raden Kuda Amoksa bangkit dan memberikan isyarat pada Ki Prabangkara untuk mengikutinya. Prabangkara, kuharap kau jangan lagi memperlihatkan sikap yang dapat membuatnya menjadi semakin patah arang. Kita akan mencoba terus membujuknya. Mudah-mudahan sebelum sampai di Indraprasta, kita sudah dapat menguasai setan cebol itu. Jika tidak mengingat dengan tenaganya yang sangat diperlukan, Baginda, ingin rasanya aku mencincang dan menghirup darah manusia angkuh itu. Aku pun demikian, Prabangkara. Tapi kau ingatlah, pertempuran besar yang segera akan terjadi sangat membutuhkan tenaga orang sepertinya. Nah, beristirahatlah. Kita akan kembali ke Indraprasta besok pagi-pagi sekali. Agar jangan menarik perhatian, kau carikan aku sebuah kereta kuda, Darpo. Aku akan bersama tabib cebol itu di dalam kereta. Hamba, tuanku. Sebuah kereta kuda berikut sebuah pakaian yang pantas tuanku kenakan untuk kembali ke Indraprasta. Bagus. Nah, sekarang pergunakanlah sisa malam ini untuk beristirahat dengan sebaik-baiknya. Kau tentukan orangmu untuk mengadakan penjagaan Prabangkara. Ya, Tuan Amoksa tidak perlu khawatir. Beristirahatlah dengan tenang. Hamba akan memerintahkan 4 orang untuk menjaga pondok ini secara bergilir. Bagus Prabangkara. Nah, kau pun beristirahatlah. Ya, hamba akan menyusul nanti. Ternyata benar dugaanku, laki-laki bertubuh cebol dan berkepala besar itu adalah murid dari Ki Poho Sugala. Iya, aku akan segera menolongnya dari tangan orang-orang Indraprasta. Aku akan menolongnya dan membawanya ke Cipunagara. Mudah-mudahan dengan bantuannya, Kakang Saka akan segera sembuh dari keadaannya yang sangat memprihatinkan. Ya, agar keributan jadi berkurang, aku akan menunggu beberapa saat sampai mereka tertidur. Ya, sebentar lagi, laki-laki berhati binatang itu bersama dengan Ki Prabangkara pasti tertidur. Anting Wulan menunggu di kegelapan belukar pinggiran kota Sukaraja.
Dan beberapa saat kemudian, setelah ia merasa yakin kelompok dari Indraprasta itu sudah tertidur, Anting Wulan mengendap-endap mendekati pondok kecil di mana tabib cebol itu berada. Wulan tengah berusaha untuk membebaskan tabib cebol, murid dari Aki Poho Sugala. Cukup lama sudah aku menunggu. Aku akan mencoba mendekati pondok itu. Aku hanya melihat 4 orang prajurit yang kelihatannya sedang berbincang-bincang di depan pondok itu. Sedangkan beberapa orang kawannya sudah tergolek tak jauh darinya. Aku yakin pastilah lainnya sudah tertidur. Ya, aku akan mencoba melumpuhkan 4 orang penjaga itu sekaligus. Mudah-mudahan gerakanku tidak akan menimbulkan keributan. Aku akan mencoba mengeluarkan puncak kecepatan gerakanku agar sebelum mereka tersadar dengan seranganku, mereka sudah berhasil kulumpuhkan. Hiya! Bagus, aku berhasil melakukan serangan kilat yang baru saja kupelajari di pantai selatan. Entah bagaimana, jika gerakan tadi kupergunakan untuk menyerang bentuk semu dari Resi Amista yang berjumlah 5. Ki Prabangkara dan laki-laki berhati binatang itu pulas tertidur. Ya, aku akan mencoba membuka pintu ini perlahan-lahan. Tabib cebol itu kelihatannya tidak tertidur. Dia hanya sedang bersemedi. Dia membuka matanya. Rupanya dia dalam keadaan tertotok tak berdaya. Aku akan membopongnya. Dengan tanpa ragu-ragu lagi, Anting Wulan menyambar tubuh tabib cebol itu, dan kemudian dengan sekali sentak, tubuhnya sudah melenting dan kemudian melesat menjauhi pondok kecil itu. Aku akan segera kembali ke tengah kota Sukaraja. Si tunggul kudaku, kutinggalkan di sana. Menjemput si tunggul kudanya, Anting Wulan kemudian memacunya kencang-kencang meninggalkan kota Sukaraja. Sementara itu, dalam sekejap saja, setelah Anting Wulan meninggalkan pondok Raden Kuda Amoksa, bangsawan yang memiliki ilmu yang tinggi itu terusik saudaranya mendengar desir angin yang ditimbulkan oleh kelebat gerak Anting Wulan. Setan, seseorang telah masuk ke dalam pondokku. Hei, Prabangkara, bangun. Tabib cebol itu sudah lenyap dari pondok ini. 4 orang penjagaku lumpuh tak berdaya dalam keadaan tertotok. Apa yang telah terjadi, tuanku? Kau cari ke sebelah barat, aku ke timur. Tabib itu telah hilang, entah dicuri setan mana. Hei, Darpo, jangan hanya bengong di situ. Menyebar dan cari tabib cebol itu. Kurang ajar. Siapakah orang yang telah menghinaku sedemikian rupa? Apakah bukan kupu-kupu bercadar putih? Apakah bukan wanita usilan yang telah membawa lari tabib cebol yang Kakang Prabu butuhkan? Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Biarlah aku bicarakan saja dengan Ki Prabangkara. Bagaimana Prabangkara? Apakah kau tidak melihat sekalipun tanda-tanda ke arah mana orang tua cebol itu dibawa pergi? Dibawa pergi? Iya. Apakah tuanku berkesimpulan
bahwa tabib itu dibawa pergi oleh seseorang. Iya. Aku tidak percaya manusia cebol itu akan mampu melepaskan diri dari totokanmu itu. Dan lagi, dari gerak-geriknya dia bukan seorang yang menguasai ilmu kepandaian yang tinggi. Dan dugaanku jatuh pada wanita bercadar yang kita hadapi bersama tadi. Iya, bukan tidak mungkin, tuanku. Dengan kepandaiannya, ia akan sanggup membawa pergi tabib cebol itu. Tapi apakah kepentingannya? Aku tidak tahu. Tidak ada gunanya kita mencarinya jika kita tidak mengetahui kemana arah larinya. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Kita beristirahat malam ini, dan besok kembali ke Indraprasta. Kemudian, kita akan menyebar petugas sandi untuk menyelidiki di mana tabib cebol itu berada. Baiklah, tuanku. Apa perintah Tuan Kuda Amoksa akan saya junjung tinggi. Kini, yang dinanti-nanti telah tiba. PT Kalbe Farma bekerja sama dengan PT Kanta Indah Film mempersembahkan film Super Kolosa, Saur Sepuh 3, Kembang Gunung Laut. Digarap dengan teknologi mutakhir yang paling canggih, dilengkapi dengan audio stereo sistem dari Amerika. Dan ayo Mantili, kita dikepung ratusan buaya ganas. Lihat, buaya-buaya itu menyerang perahu kita. Jangan takut ke bawah. Penghuni sungai ini akan aku beri pelajaran biar mereka tahu siapa aku. Bentar, saksikan esok matahari kan bersinar, saksikan rembulan, sang Dewi Malam kan bercahaya. Tapi jangan saksikan cintaku padamu. Bibi Lasmini. Selamat tinggal, Bentar. Selamat tinggal, kekasihku. Bentar, biarkan Lasmini pergi untuk menemukan dirinya sendiri. Daulat Ayahanda Brahma. Apa itu? Sebuah buku. Ilmu Cipta Dewa. Buku yang dahsyat. Dengan buku ini, aku akan menguasai dunia, menjadi tokoh nomor 1. Dan saksikan betapa dahsyatnya ilmu Cipta Dewa yang membuat jago-jago rimba persilatan tubuhnya meleleh. Mampuslah kau Panembahan Pasupati. Kini musuhku hanya tinggal 2 orang, Brahma dan Mantili. Kedua-duanya akan aku babat sampai habis. Catat tanggal mainnya, tepat di Hari Raya Idul Fitri, 26 April 1990 dan seterusnya, serentak di bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Saur Sepuh 3, Kembang Gunung Laut. Kembang Gunung Laut. Kembang Gunung Laut. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok Bu, badan meriang, ya. Rokok Pak, hidung mampet Pak. Rokok deh, sakit kepala, lah. Rokok loh Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya Prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, obat flu andalan, produksi Kalbe Farma. Siapakah kau ini, gadis muda? Untuk apa kau membawaku pergi dari tangan orang-orang itu? Untuk menyelamatkanmu. Dan juga aku membutuhkan bantuanmu, Kak. Siapakah kau?
Dan bantuan apakah yang dapat kuberikan? Namaku... Apakah kau keberatan menyebutkan namamu dan juga membuka cadar di wajahmu itu? Tidak, Kek. Namaku Anting Wulan. Aku adalah murid dari Resi Wanayasa, dari Padepokan Gua Larang. Oh, iya. Aku telah mengenal namanya. Aku telah mengenal nama gurumu dari cerita orang-orang yang datang meminta pertolongan. Aku sudah mengenal sikap dari padepokanmu yang tentu saja merupakan sikap dari gurumu juga. Ya. Lalu apakah yang dapat aku bantu? Saya mempunyai seorang sahabat yang mengalami keadaan yang sangat memprihatinkan. Keadaan yang sangat memprihatinkan. Luka berat macam apakah? Dan di manakah sahabatmu itu berada? Dia berada sangat jauh dari tempat ini. Apakah kakek dapat ke sana untuk menolongnya? Apakah tidak sebaiknya ke bawah saja dia ke tempatku di pinggir sungai Cimendung, dekat desa Cangkring? Saya khawatir dia tidak akan bersedia ke sana. Tidak bersedia? Apa maksudmu? Apakah dia tidak ingin penyakitnya disembuhkan? Justru itulah keadaannya, Kek. Dia tidak bersedia karena dia tidak merasa dirinya sakit. Ya, jika demikian, kenapa kau bersusah-susah untuk menolongnya? Biarkan saja dia menderita dengan sakitnya itu. Saya akan berterima kasih sekali jika kakek dapat menolongnya. Atau setidak-tidaknya, jika memang ada obat, berikanlah, Kek. Biar saya yang akan mencoba memberikan padanya. Oh, siapakah sahabatmu itu? Apakah dia seorang pemuda? Dan sakit apakah sebenarnya yang dideritanya? Satu hal yang perlu kakek ketahui, penyakitnya ini sudah dicoba, sudah disembuhkan oleh Dewi Jampi, tapi tidak juga berhasil. Sahabat saya itu mengalami keadaan yang aneh. Iya. Dia seakan-akan telah kehilangan ingatannya tentang masa lalu. Satu-satunya yang dapat diingat hanyalah kekasihnya, nama kekasihnya, cinta kasihnya pada kekasihnya. Ini luar biasa sekali. Coba kau ceritakanlah lebih jelas lagi tentang diri sahabatmu itu. Pukulan batin yang sangat berat adalah awal dari segala deritanya. Kemudian, Anting Wulan menjelaskan awal mula sampai Raden Sakapal Waguna menderita kelainan pada ingatannya. Satu persatu, apa yang telah didengar dari Neng diulang kembali secara jelas dan rinci. Dan ketika Anting Wulan mengakhiri ceritanya, beberapa kali tabib cebol murid dari Aki Poho Sugala menghela nafas dalam. Rupanya berat sekali keadaan yang diderita oleh sahabatmu itu. Apakah kau mau untuk datang menolongnya, Kek? Atau kakek mempunyai sejenis ramuan yang dapat mengembalikan semua ingatannya? Ya agaknya aku harus datang. Ya, anak itu harus meminum ramuan, tapi sekaligus juga secara langsung saraf-saraf yang terganggu harus diberikan rangsangan secara khusus. Terima kasih, Kek. Terima kasih atas kesediaan kakek. Ayolah, mari kita segera menuju Cipunagara. Wah, masih banyak waktu, ya. Janganlah terlalu memaksakan diri. Hari sudah lewat tengah malam. Kita harus beristirahat. Besok barulah kita lanjutkan perjalanan kita. Baiklah, Kek. Tapi di mana saya akan mengajak tidur, mencari penginapan? Bekal saya pun sudah tak ada lagi, Kek. Kita beristirahat di sini saja. Tempat apa lagi yang hendak kau cari? Baiklah jika begitu. Tidurlah, Kek. Biar saya akan menjaga kakek di tempat ini. Bukan itu maksudku. Kau juga perlu untuk beristirahat. Pejamkanlah matamu, walaupun itu hanya sekedar semedi, ya. Aku mau tidur, ya. Iya. Aku akan bersemedi untuk melepaskan rasa penatku. Sementara itu, pada saat yang sama di pinggir sungai Cipunagara, di sebuah desa kecil, tinggallah sebuah keluarga baru. Ika? Di mana anak itu? Tadi ditinggalkan dia di sini. Ika! Aduh, kemana anakku sayang, Ika?
Apakah Kakang Saka yang mengajaknya pergi? Tadi ku dengar Kakang Saka berteriak hendak pergi ke sungai. Apa dia membawa serta Ika ke sana? Iya, akan kulihat saja ke sana. Hatiku jadi cemas seperti ini. Siapa itu di sana? Nenek! 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 Apa nenek melihat Ika, Nek? Apa? Ika? Loh, kenapa kau tanyakan padaku? Memangnya kau biarkan saja anakmu itu main sendiri? Hah? Saya membiarkannya bermain di samping rumah, Nek, dengan golek kayunya. Tapi setelah beberapa saat karena sibuk memasak, saya melupakannya. Dan ketika saya teringat Ika, sudah tidak saya temukan lagi di tempatnya. Nek, apakah telah terjadi sesuatu dengan Ika? Apa sudah kau cari di sekitar pondok kita? Anak itu sudah gesit sekali. Langkahnya, walaupun tertatih dan sesekali terjatuh, sudah cepat sekali. Bukankah kau tahu itu, Neng? Iya, Nek. Sudahlah, jangan menangis. Ayo kita cari anak itu. Apa suamimu Saka sudah kau tanyakan? Sudah, saya cari-cari Kakang Saka juga tidak saya lihat, Nek. Tadi saya mendengar Kakang Saka pamit hendak pergi ke sungai. Jika begitu, ayo, sebaiknya kita cari saja suamimu itu. Siapa tahu Ika anakmu ada bersamanya. Yuk. Mari, Nek. Kukira Ika anakmu dibawa oleh Saka suamimu. Bukankah kau sendiri mengerti suamimu itu suka sekali menggodamu? Iya, Nek. Awas, Kakang Saka, jika benar dia sengaja menggodaku lagi, akan kucubit hidungnya hingga keras-keras. Nah, sekarang kita berpencar saja. Kau cari terus ke sana. Aku akan mencari di sekitar pondok dan di tempat-tempat lain, ya. Baik, Nek. Nek, itu, Nek! Baru saja keduanya hendak beranjak mencari ke arah yang mereka tentukan. Neng, janda cantik manis dari pinggir sungai Cipunagara, telah menikah dengan Raden Sakapalwaguna. Pada suatu siang hari, Neng dicemaskan dengan lenyapnya Ika, putri dari suami pertamanya. Sekarang kita berpencar saja. Kau cari terus ke arah sana, dan aku mencari di sekitar pondok dan tempat-tempat lainnya. Baik, Nek. Nek, itu suara Ika, Nek. Nenek, dengar itu, Nek. Maafkan aku, Intan. Hup. Kakang, kau keterlaluan sekali. Kau keterlaluan sekali. Aduh. Kenapa? Kau telah membuat aku cemas, Kakang. Aku khawatir Ika akan berjalan seorang diri ke pinggir sungai. Kakang. Sudahlah, Intan. Jangan kau terus saja bercanda. Lihat itu, Ika anakmu menangis melihat tingkah laku kalian. Ika, maafkan Ibu ya, Nak. Ibu tidak apa-apa. Ibu hanya bercanda dengan ayahmu, sayang. Itulah, makanya kau jangan sembarangan saja membiarkan Ika seorang diri. Kau bisa berteriak memanggil aku, atau mencari
dan serahkan padaku. Aku akan dapat menjaganya sambil bekerja di ladang. Iya, Kakang. Maafkan aku. Aku memang bersalah telah sembarangan meletakkan Ika, anakku, di sembarang tempat. Anak kita, ingat. Jangan sekali-kali kau katakan anakku. Dia adalah anak kita. Iya, Kakang. Nah, aku akan melihat ikan-ikan kita di empang. Aku khawatir ada ular-ular kecil pemakan ikan. Mari, Nek, saya pergi. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Pemuda yang malang. Iya, Nek. Kasihan sekali. Tapi, bukankah sekarang kau tidak lagi sekedar kasihan? Kau tidak lagi memandang pemuda itu sebagaimana dahulu? Aku tahu, Neng. Aku tahu kau kini mencintai pemuda itu dengan sepenuh hati, ya kan? Iya, Nek. Saya mencintainya. Tapi... Sudahlah. Tidak usah kau pikirkan lagi pemuda itu. Dia memang bukan jodohmu. Terlalu cepat kalian saling kenal. Dan lagi, belum ada satupun janji di antara kalian untuk mengikat tali kehidupan ini. Dewata telah menentukan garismu jadi seperti ini. Ya, sudahlah. Dia baik sekali, Nek. Neng kira dia akan mundur setelah Neng katakan tentang Ika. Tapi dia tidak mundur sedikit pun. Dia menerimanya dengan sepenuh hati, sebagaimana anaknya sendiri. Sudahlah, Neng. Sudah. Lihat itu. Ika anakmu menjadi gelisah mendengar tangismu. Nah, apa kataku tadi? Sudah. Ayo, kita kembali ke pondok. Aku sudah cukup banyak mendapatkan ramuan yang kucari. Mudah-mudahan dengan ramuan penguat tulang, anakmu Ika akan menjadi seorang anak yang perkasa. Seorang pendekar, sebagaimana murid dari Resi Wanayasa itu. Iya, Nek. Anting Wulan. Ya, Anting Wulan. Ayolah, kita kembali, Neng. Baik, Nek. Neng kemudian berjalan beriringan dengan Nenek Jampi yang telah dianggapnya seperti keluarga sendiri. Sementara itu, Ika sudah tak dapat lagi menahan kantuknya. Ya, seperti biasanya, bayi yang baru memasuki masa kanak-kanak itu lelap tertidur. Tenang, tidak terganggu oleh guncangan langkah ibunya yang berjalan semakin cepat. Neng, ada apa, Neng? Kenapa langkah menjadi demikian cepatnya? Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin cepat-cepat meletakkan Ika di balai-balai, Nek, agar semakin nyenyak tidurnya. Iya, tapi hati-hatilah. Aku khawatir justru nanti dia menjadi terbangun karena ketergesa-gesaanmu itu. Iya, Nenek benar. Dewata, mengapa tiba-tiba saja aku menjadi berdebar cemas? Dadaku menjadi berdebar ketika Nenek menyebut nama adik Wulan. Rasanya aku telah membuat dosa pada adik Wulan. Tapi aku tidak kuasa menolak Kakang Saka. Jap sayang, diam. Ayo tidurlah lagi. Rupanya ada nyamuk yang mengganggumu, Nak. Seminggu lebih aku hidup berumah tangga dengan Kakang Saka. Rasanya aku mendapatkan kedamaian jika saja tidak mendengar nama itu disebutkan. Adik Wulan. Sejak hari pertama, aku benar-benar melupakanmu sama sekali. Aku menjadi mabuk karena kebahagiaan itu. Aku tidak tahu bagaimana harus menceritakan semua ini padamu.
Di bibir balai-balai, Neng menangis sedih, teringat akan seorang wanita yang seakan-akan telah dikhianatinya. Sesekali Neng menghapus air mata yang jatuh dan mengalir di pipinya. Maafkan aku, adik Wulan. Maafkan aku. Demikianlah sebagaimana biasanya, Neng yang dikenal Raden Sakapalwaguna sebagai kekasihnya Intan Pandini melayani pemuda yang telah kehilangan ingatannya dengan sepenuh hati sampai akhirnya di suatu senja. Kau gila. Hentikan Kakang Saka. Kakang Saka, hentikan! Aku memang Saka, tapi aku sama sekali tidak mengerti dirimu. Adi Saka, apakah kau juga tidak mengenal aku, Kakangmu Seta Keling? Persetan dengan kalian. Tinggalkan tempat ini. Aku tidak percaya dengan maksud kedatangan kalian. Kalian hendak mengganggu Intan istriku. Wanita yang bernama Neng hanyalah alasan yang kalian cari-cari. Adik Dampu Awuk, mundurlah. Mundur. Agaknya telah terjadi sesuatu dengan diri Adi Saka. Tidak, Kakang Saka. Aku penasaran sekali dengan tingkahnya. Hentikanlah Kakang Saka! Ada apa kau hentikan aku, Intan? Mereka adalah laki-laki pengganggu wanita sebagaimana yang kita temukan pada hari-hari yang lalu. Gilang, Kakang Dampu, apakah yang telah terjadi dengan Kakang Saka? Kakang Saka, marilah aku kenalkan. Ini adalah Kakang Dampu dan Aku adalah Seta Keling, murid dari Resi Wanayasa dari Padepokan Gua Larang. marilah, masuklah, kita bicara saja di dalam. Kakang, dengarlah kata-kataku. Mereka adalah orang-orang baik, Kakang. Suatu saat, kau pernah bersama-sama dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang terdekat denganmu, Kakang. Gilang, apakah yang telah terjadi dengan diri Kakang Saka? Hei, kau menyebut nama Intan kekasihku dengan panggilan Gilang. Apa-apaan ini, Intan? Jelaskan semuanya padaku. Kakang, aku akan menjelaskan semuanya nanti di dalam pondok. Mari, masuklah. Nenek tentu gembira melihat kedatangan kalian. Ayo. Siapa itu yang datang? Aku mendengar suara rame-rame di luar, Intan. Murid-murid dari Gua Larang, Nek. Hai, angin apa yang mampu membawa kalian kemari? Bagaimana kabarnya guru-guru kalian? Guru baik-baik saja. Beliau menitipkan salam untuk Nenek Jampi. Terima kasih, terima kasih. Oh iya, lalu apa kabar kalian sendiri? Baik-baik juga, Nek. Nek, jika saya boleh tahu, apa sebenarnya yang telah terjadi dengan Kakang Saka? Duduklah yang tenang. Tidak perlu kau berdiri dan gelisah seperti itu. Duduklah yang tenang. Maafkan saya, Nek. Saya kira memang sudah sepantasnya saya gelisah seperti ini. Dengarlah, cucu. Dengarlah. Saka Palwaguna telah kehilangan ingatannya tentang masa lalunya. Seluruh ingatannya seakan-akan pupus sama sekali. Mungkin semua yang dikatakannya benar. Tapi mungkin juga tidak benar. Iya, memang aneh. Aku tidak mempunyai ingatan lain daripada Intan Pandini kekasihku. Tapi... Ya Raden. Saya mengerti akan keheranan Raden. Tapi memang semua itu demikianlah adanya. Dewi Jampi memotong pertanyaan Dampu Awuk sambil mengerdipkan matanya. Dampu Awuk yang menjadi penasaran dan tidak mengerti semula hendak melanjutkan pertanyaannya tentang Neng yang dipanggil dengan sebutan Intan Pandini. Tetapi setelah Raden Seta Keling kakangnya memberikan isyarat, ia berusaha untuk mengendapkan rasa penasarannya. Apakah kalian semua bisa memakluminya? Iya. Iya, Nek. Maafkan, aku permisi untuk ke belakang. Kakang. Aku masih hendak mencabuti rumput-rumput liar di ladang. Ikutlah jika memang kau mau. Baiklah, aku ikut Kakang ke ladang. Maaf, aku akan membantu Kakang Saka di ladang. Kalian istirahatlah dulu.
Nanti malam aku akan menjamu kalian dengan ikan dari empang kami. Mari Kakang. Iya. Oh, sukar sekali untuk dapat dipercaya. Adik Saka bisa jadi seperti itu. Nek, apakah Kakang Saka tidak dapat disembuhkan? Aku tidak sanggup. Tapi entahlah, jika Dewata mau memberi petunjuk, anak itu pasti akan dapat tersembuhkan. Apakah nenek dapat menceritakan kejadian sesungguhnya, Nek, yang menyebabkan jadi seperti itu? Ya, tentu cucu. Aku akan menceritakan sebab musabab adikmu Saka Palwaguna jadi seperti itu. Semua itu bermula karena pukulan batin yang hebat yang menimpanya, yaitu tewasnya Intan Pandini. Oh, jadi Intan Pandini sudah meninggal? Hampir 2 purnama yang lalu. Di desa Kasirepan terjadi satu peristiwa ritual persembahan gadis. Penduduk desa yang bodoh dan lemah itu menerima saja pernyataan dari seorang yang mengaku sebagai penghubung roh agung, makhluk suci yang mereka katakan memerlukan seorang gadis pada setiap purnama. Secara rinci, Dewi Jambi menceritakan awal mula yang menjadi penyebab hilangnya ingatan Raden Saka Palwaguna. Raden Setakeling dan Dampu Awuk mendengarkan semua cerita itu dengan seksama. Dan sesekali terdengar geram-berang dari Dampu Awuk. Dewi Jambi terus bercerita hingga Raden Saka Palwaguna menikah dengan Eneng yang hingga kini masih tetap dipanggilnya dengan sebutan Intan Pandini. Begitulah kisahnya, kisah Raden Saka Palwaguna. Semuanya terjadi dengan begitu saja tanpa dapat dicegah. Seharusnya manusia iblis seperti Dika Hanggara tidak perlu lagi untuk diberi maaf. Suatu saat dalam keadaan bagaimanapun, jika aku bertemu dengannya, aku akan membunuh manusia iblis itu. Satu hal yang kini mengganjal dalam dada saya, Nek. Apa itu, cucu? Katakanlah. Apa yang akan terjadi jika sampai Adi Saka Palwa sembuh? Bagaimana dengan perkawinan yang kelak tidak dimengertinya itu? Masalah besar akan timbul, Nek. Apakah ini semua sudah Nenek pikirkan? Apakah Nenek mampu mengatasi masalah yang saya yakin akan terjadi saat Adi Saka menjadi sadar kembali, Nek? Mendengar pertanyaan yang bernada rasa penuh kecewa dengan perkawinan itu, Dewi Jambi hanya dapat menghela nafas dalam-dalam. Nah, para pendengar sekalian, apakah Raden Saka Palwaguna akan dapat disembuhkan? Dan peristiwa apakah yang kelak akan terjadi di antara kelompok Ning Sewu yang kelak akan berkumpul kembali? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-9, Kupu-Kupu Bercadar Putih, yang dipersembahkan oleh Prokol dan Promah bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.